Kalau kita mau amar ma'ruf nahi mungkar, kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Allah menyebutnya al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Jadi kalau Allah menyebut sebagai orang yang beruntung, beruntung versinya Allah ya. Berbeda dengan beruntung versinya manusia. Kalau beruntung versinya manusia itu masih relatif. Mungkin bagi dia, menurut dia itu keuntungan. Tapi bagi orang lain atau bagi kita bukan sebuah keuntungan. Tetapi kalau keuntungan ini sudah versinya Allah, Allah yang mengatakan, maka betul-betul sangat beruntung. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalian. Ini firman Allah surat Ali Imran 104. Hendaklah ada di antara kalian menjadi segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada kebajikan, dan mencegah dari kemungkaran. Kalau mau seperti itu, kata Allah, wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dengan beramar ma'ruf, selalu ngajak pada yang baik, mencegah dari yang tidak baik, setidaknya akan menjadikan diri kita baik. Itu keuntungan. Salah satu keuntungannya di situ yang tampak mata. Belum keuntungan-keuntungan yang lain yang Allah berikan kepada kita. Ayo kita mulai hal-hal yang kecil saja ya. Yang gampang-gampang kita mulai. Ngajak sholat. Ya. Ayo sholat. Ayo nak sholat. Ayo mas, bu, ini sudah waktunya sholat. Sholat yuk. Ini kan amar ma'ruf. Rekan-rekan, kolega-koleganya mengusulkan suatu transaksi, kok ini ada ribanya. Nggak boleh loh itu riba loh. Nah, itu juga sudah nahi mungkar. Ya, perkara nanti dia mau ngikuti kita apa enggak itu bukan urusan kita. Kita yang penting menyampaikan. Bu, ya mohon maaf ya bu ya. Itu bu, aurat ibu kelihatan. Ada yang kebuka. Nah, harusnya ditutup bu. Misalnya kayak begitu. Nahi mungkar. Ini kan nggak boleh. Itu kan dilarang misalnya seperti itu. Nahi mungkar. Perkara nanti yang kita nahi mungkar, kita amar ma'ruf, nggak mau ngikuti, itu bukan urusan kita. Kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu sudah menjalankan perintah Allah, dapat pahala. Hati, pikiran, hidayah, itu areanya Allah. Hanya Allah yang bisa membuka. Nah, kalau tujuan kita ingin merubah orang lain, lalu yang kita ajak ngomong ternyata nggak bisa berubah, kita jadi putus asa. Tapi kalau niat kita ikhlas, menyampaikan yang baik, melarang yang tidak baik karena Allah, maka kalaupun yang diajak atau yang kita amar ma'ruf nahi mungkar, mereka nggak ada perubahan sama sekali, kita sudah mendapatkan pahala. Dan sudah gugur kewajiban kita. Kalau yang kita ajak kemudian mau mengikuti, kita juga mendapatkan bagian dari pahalanya. Sabda Nabi SAW dalam hadis Muslim, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Barang siapa yang mengajak pada kebaikan, maka dia akan selalu mendapatkan bagian pahala yang sama dengan orang yang melakukan kebaikan itu tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Nah, ayo sholat. Anaknya sholat. Kita yang ngajak dapat pahala. Suatu saat kita nasihati. Nah, sholat itu kewajiban kita sebagai hamba Allah. Kita kasih nasihat-nasihat tentang sholat begini bla bla bla. Terus anaknya praktek setiap hari gara-gara nasihat kita, maka setiap anak kita sholat pahalanya akan dikirimkan juga kepada kita. Kita ajari anak kita membaca Al-Quran. Lalu setelah anak kita bisa membaca Al-Quran, setiap hari dia membaca Al-Quran, maka setiap anak kita membaca Al-Quran,
kita dikirimi pahalanya oleh Allah, ikut dapat bagiannya juga. Apa itu bukan suatu keuntungan yang luar biasa? Maka tadi dikatakan orang yang mau amar ma'ruf nahi mungkar dalam Ali Imran ayat 104, wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ini kan sebenarnya cara cerdas untuk mendapatkan pahala dengan hanya modal mulut. Ya, cara cerdas mendapatkan pahala yang sama, dia yang melakukan, kita nggak melakukan, dapat pahalanya juga. Nah itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ajari orang lain kebaikan-kebaikan. Tunjukkan orang lain kebaikan-kebaikan. Fadilah-fadilah ibadah. Tata cara ibadah. Akhirnya mereka pada mengerjakan semua. Lah kita nggak ngapa-ngapain dapat pahalanya juga. Cerdas kan itu, smart. Ya. Nah, tapi ya kemudian tidak lantas enak-enakan ya. Kita juga harus melakukan. Karena kalau kita nggak melakukan, kita juga dosa. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar dosanya di sisi Allah. Orang yang hanya bisa menyeru, tapi dia tidak bisa melakukannya. Nah, pokoknya ini semua kita niati untuk meningkatkan kualitas diri kita. Supaya benar-benar diridhoi oleh Allah. Hidup ini melakukan apa yang diinginkan oleh Allah. Amar ma'ruf nahi mungkar, ngajak kebaikan kepada orang lain dan mencegah kejelekan-kejelekan yang dilakukan oleh orang lain.